Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik teman sekalian, balik lagi di materi tentang berdakwah. Lanjutan dari tentang berdakwah, kali ini kita akan sama-sama belajar terkait berdakwah secara fardiyah. Artinya dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini artinya kita bisa berdakwah secara one by one, person by person, kayak gitu. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengetahui menti-menti kita itu seperti apa, satu lagi menti-mentinya gitu. Misalkan ada 8 menti nih, kita tahu nih kepribadian 8 menti itu seperti apa, dan kita bisa sama-sama mengkontrol melihat perkembangannya gitu ya di sekolah atau di kampusnya secara pribadi masing-masing. Dan dakwah fardiyah ini kenapa penting teman sekalian? Karena ketika nanti teman-teman sekalian berdakwah kepada siswa-siswi di SMA, di sekolah, kita biar tahu apa sih kesukaan mereka tuh teman dekatnya apa aja, gitu ya. Agar kenapa? Ketika mereka bisa beraktivitas di sekolah, mereka punya circle teman yang luas, itu teman-teman yang lain yang belum masuk Rohis itu bisa tertarik ikut Rohis, ikut mentoring, belajar Islam lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Nah, ini juga pengalaman dari saya, kenapa saya masuk Rohis, dan alhamdulillah Allah berikan hidayah sampai sekarang karena berkat dukungan, support, dan bonding dari kakak-kakak tingkat sebelum saya di sekolah. Jadi kakak Rohis saya itu sering banget untuk ngajak makan, kemudian juga ikut futsal bareng gitu ya, kemudian juga cerita-cerita setelah sekolah, kemudian diajarin tentang mata pelajaran dan lain sebagainya. Dan dakwah fardiyah ini why-nya kita harus temukan bahwasanya ketika teman-teman mentor itu bisa memberitahu kepada menti-menti, ketika lo punya teman banyak, lo punya circle yang luas, kemudian juga mereka tuh bisa belajar bareng gitu ya, sekolah bareng, lulus bareng. Kenapa sih nggak bisa coba jadi baik bareng kayak gitu? Kenapa sih nggak bisa coba ikut ngaji bareng kayak gitu? Karena nantinya ada satu momen, satu tahapan ketika sudah lulus, itu yang mendekati atau yang merekatkan ukhuwah kita bukan kita satu kampus gitu, tapi kita satu frekuensi, satu ukhuwah Islamiahnya itu gitu. Misalkan ya, gua dulu saya itu kampusnya di swasta misalkan. Tapi teman saya itu di negeri banyak. Tapi kenapa saya itu masih berkomunikasi baik, bonding baik dengan teman-teman saya, walaupun kampus berbeda, bahkan dengan guru yang masih ngajar di Liga 1, bahkan sudah pindah, atau mungkin juga dengan bapak-bapak atau ibu-ibu kantin di sekolah. Karena bonding kita ketika di Liga 1 itu, kulturnya itu bagus. Kemudian juga kita berdakwah secara fardiyah, walaupun mereka dalam tanda konteks belum ikut ngaji bareng kita gitu. Bisa mungkin pegawai sekolah, guru-guru, bahkan teman sejawat kita. Itu cerita-cerita yang dulu mungkin kita nganggapnya tuh ngapain sih dakwah gitu ya, ngapain sih dakwah secara masing-masing gitu. Tapi pentingnya nanti efeknya akan dirasakan ketika kita sudah lulus gitu. Maksudnya kita masih bisa berkomunikasi baik, ketika kita butuh kolaborasi mereka juga mau ya, terkait durasi dan lain sebagainya, mereka mau ngebonding, bahkan mau berkolaborasi dengan kita. Nah, ini juga teman-teman sekalian pengalaman yang sangat penting gitu ya, dan harus dibangun lagi di Liga 1 terkait dakwah fardiyah ini. Jadi semoga teman-teman sekalian gitu ya, yang menti-mentinya itu kelas 10, 11, 12 bisa membangun dakwah fardiyah ini lebih luas lagi. Bahkan kita ketika nantinya adik-adik menti kita itu di sekolah itu harus menjadi duta Islam yang berprestasi juga gitu ya. Agar kenapa? Mereka lihat gitu ya, mereka berprestasi, mereka juga ngaji kayak gitu. Nah, bahkan ini harus ditekanin nih bahwa menti-mentinya itu harus berprestasi gitu ya. Harus ngajinya bagus, tapi jangan juga mata pelajaran ditinggalin kayak gitu. Nah, ini nanti kita akan sharing bareng juga gitu ya, mungkin di kesempatan berikutnya.
Jadi intinya adalah dari hati ke hati, ikhlas, dan juga bisa tahu kesukaannya apa gitu ya, hobinya apa, nanti biar didekatkan untuk mengajak Islam lewat hobi tersebut. Dan kita sebagai duta Islam gitu ya, kita mengajak dari apa yang mereka suka dulu, dan kita sharing ketika kita sudah hijrah, kita sudah mengenai Islam duluan, kita sharing tuh kebaikan-kebaikan Allah apa saja yang bisa ditularkan kepada teman-teman sekalian. Dan bahkan saya pun alhamdulillah masih bersyukur sampai sekarang. Saya punya teman dulu itu akhwat gitu ya, cheerleaders dulunya, dulu nggak berjilbab gitu ya. Tapi ketika saya coba aja udah diskusi teman-teman sekelas, cerita tentang hari kiamat dan lain-lain, kemudian juga kebaikan-kebaikan Allah, walaupun itu simple dan sebentar, dan kita setiap hari gitu ya komunikasi bareng-bareng teman sekelas. Alhamdulillah efeknya adalah setelah lulus mereka semua akhwat-akhwat yang cheerleaders, moderners itu berjilbab semua. Nah, itu kan efek dari dakwah, mungkin wasilah teman-teman gitu ya. Tapi kita harus juga ikhlas juga, dan semoga itu emang pertolongan dari Allah. Dan kita hanya perantara aja teman-teman. Nah itu harus dikondisikan. Dan ini harus penting banget nih dakwah fardiyah. Kenapa kita bisa harus dakwah fardiyah? Karena kita ingin gitu ya di sekolah bareng, nanti juga di surganya bareng teman-teman sekalian. Nah ini juga saya jelaskan sedikit, kita cerita tentang kisah Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Abu Dzar Al-Ghifari ini kan berasal dari Ghifari ya, Al-Ghifari, suku Ghifar gitu ya. Suku Ghifar ini dikenal sebagai pemberontak, sebagai tukang begal ya, daerah tukang begal. Jadi barang siapa yang penduduknya atau kabilahnya itu lewat daerah Al-Ghifar tadi, lewat suku Ghifar, pasti barangnya itu habis atau ya terbengkalai lah, nggak akan selamat. Dan suatu ketika ada satu sosok yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari ya. Artinya itu nama aslinya Jundub bin Junadah kalau nggak salah. Nah ini beliau ini dari dulu itu nggak pengen dan nggak mau menyembah berhala. Ya. Kemudian dia mendengar bahwasanya ada nabi terakhir dan yang diutus di kota Mekah gitu ya. Kemudian Abu Dzar melihat info juga, mendengar di mana sih keberadaan Rasulullah gitu ya. Sampai ketika suatu saat tahu nih Rasulullah di mana, dan Abu Dzar secara diam-diam menuju kota Mekah seperti itu. Ketika itu Abu Dzar melihat Rasulullah sedang duduk dan menyampingi Rasulullah gitu ya, mendekati Rasulullah dan langsung berkomunikasi dengan Rasulullah. Wahai saudara gitu ya, ini belum bilang Rasulullah, wahai saudara, coba dong kasih tahu aku syair yang engkau ciptakan, seperti itu. Rasulullah bilang, wahai saudaraku gitu, Masya Allah, dengan senyumannya, dengan kegairahannya. Ini satu penting juga bagi kita ketika ada orang nanya kepada kita tentang hal agama, kebaikan, kita harus menyambutnya dengan semangat juga. Jangan sampai kita ditanya tentang agama kita kayak cuekin atau murung atau kita pucos segala macam. Jangan. Nah ini salah satu first impression yang harus kita bangun kepada teman-teman yang mungkin belum mendekat pada Islam, belum masuk Rois dan lain sebagainya. Ini menjadi poin penting teman-teman sekalian. Ini ketika teman-teman menyampaikan dakwah, ada yang nanya orang asing ya segala macam, siapa nggak tahu, tapi kita ditanya gitu ya. Kita harus menjawabnya dengan sumringah, dengan senyuman, dengan semangat. Semoga kemungkinan besar mereka ada peluang besar juga untuk mendekat kepada agama Islam, kepada Allah gitu ya. Mungkin masalah kita. Nah kemudian Rasulullah bilang, aku nggak punya syair ciptaan aku gitu. Aku hanya membacakan Al-Quranul Karim, artinya kalam dari Robku. Maka kata Al-Ghifar gitu ya, kata Abu Dzar Al-Ghifari, bacakanlah gitu. Kemudian dibacakan gitu ya beberapa ayat. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini kemudian tunduk dari yang jiwanya, hatinya panas, kemudian menjadi tenang. Dan baru beberapa ayat Abu Dzar langsung mengucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget dong gitu ya. Rasulullah langsung sumringah tuh. Wahai saudaraku, kenapa engkau baru sebentar doang aku melantunkan ayat Al-Quran, engkau sudah syahadat gitu ya. Karena Al-Ghifari sosok yang jujur dan hatinya itu masih bersih gitu. Dan Abu Dzar
iya, aku sudah yakin engkau adalah utusan Allah gitu ya, dan ini adalah kalam Robmu gitu ya, dan aku yakin dan aku ingin memeluk Islam. Rasulullah nanya, wahai saudaraku, berasal dari manakah saudara gitu ya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, aku dari suku Ghifar. Kemudian Rasulullah makin semangat lagi, makin kaget dan semangat gitu. Bahwasanya Rasulullah tahu nih, Al-Ghifari ini adalah suku yang pemberontak gitu ya, yang kejam, begal lah ya. Dan ternyata ada satu sosok pemuda yang ia menyampingi Rasulullah datang sendiri buat memeluk Islam gitu. Rasulullah bilang, maksudnya wahai benar Allah, maha benar Allah, Allah itu mengendaki hidayah kepada yang sesuai apa yang Allah kehendaki gitu ya, walaupun dari orang bengis, pemberontak, tukang begal, tapi ternyata Allah itu akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, teman-teman. Dan ketika Al-Ghifari itu masuk Islam, dia sosok yang berani, lugas, gak mau sembunyi-sembunyi. Padahal saat itu dakwah Rasulullah masih sembunyi-sembunyi, teman-teman. Masih belum boleh untuk disiarkan, belum boleh untuk terang-terangan gitu ya. Tapi Abu Al-Ghifari bilang, dan saat itu langsung ke depan Ka'bah dan teriak saat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itu penduduk Quraisy, karena emang ini apaan sih orang asing segala macam, nggak ada penduduk segala macam, langsung diturunin, digebukin sampai pingsan. Kemudian ada Abbas gitu ya, paman Nabi, langsung menghampirinya dan memperingati kaum Quraisy bahwasanya jangan sampai dia apa-apain karena dia dari suku Ghifar. Karena ketika kita memberontak gitu ya, nanti bisa dihabiskan oleh suku Ghifar tadi, seperti itu. Oke, baik teman sekalian, lanjut berikutnya. Ketika hari kedua, hari ketiga, Abu Al-Ghifari masih ingin langsung berdakwah secara tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Tapi Rasulullah saat itu masih belum ingin dakwanya itu masih belum saatnya untuk terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi. Maka Abu Dzar disuruh pulang ke tempat kampungnya dan dia berdakwah kepada keluarganya, bahkan memberikan kasih tahu kepada beberapa dari kaumnya Al-Ghifar. Dan juga ternyata beliau ini berdakwah tidak hanya ke suku Ghifar, tapi ke suku sebelahnya, yaitu suku Aslam. Dan kemudian singkat cerita, ketika Rasulullah ini sudah hijrah gitu ya ke Madinah, ternyata di Madinah ini Rasulullah melihat ada beberapa kabilah itu datang. Maksudnya Rasulullah tuh awalnya curiga, wah jangan-jangan ini ada beberapa kabilah yang ingin menyerang kota Madinah gitu ya. Lambat laun kabilah ini mendekat, dan ternyata Rasulullah melihat bahwasanya di depan itu adalah satu sosok yang pemimpin ya, itu Rasulullah kenal, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ternyata Rasulullah melihat Abu Dzar Al-Ghifari itu memimpin kabilah Al-Ghifar dengan kabilah Aslam, yang ternyata sudah memeluk Islam semuanya, terdiri dari atas istri-istrinya, kemudian juga keluarga, orang tua, dan anak-anak. Dan kita lihat bahwasanya sosok Al-Ghifari ini yang jujur, yang pemberani, yang cerdas gitu ya. Dan ini keikhlasannya ini gak main-main, teman-teman sekalian. Beraninya ini luar biasa. Sampai-sampai ketika datang Rasulullah di Madinah, datang tuh penduduk Al-Ghifar dan Aslam, dan ternyata itu sudah memeluk Islam semuanya. Bayangin betapa banyaknya wasilah kebaikan dari Al-Ghifar tadi, Abu Dzar Al-Ghifar tadi, dari memeluk Islam tadi. Banyak banget orang memeluk Islam dari wasilah Abu Al-Ghifar tadi. Dan kita dapat pelajaran, teman sekalian, bahwa kita tidak jangan sampai kita bilang, bang, gue nggak bisa berdakwah bang, orang ini bobrok, wilayah ini maksiat semua, kelompok ini bejat semua. Contoh kita Abu Dzar Al-Ghifari, teman-teman sekalian, kita bisa berdakwah secara person by person, orang per orang. Kita mungkin bisa cari tahu dulu hobinya, pentolannya siapa, mungkin ajak ngobrol dulu. Jangan langsung pakai dalil, jangan. Tapi tanya hobinya apa, kesukaannya apa, diskusi apa, kayak gitu. Nanti insya Allah kita mendekat, mereka terbuka sama kita, nanya soal agama, kita open aja, nggak apa-apa. Ternyata dari situ kita pelan-pelan mereka bisa memeluk Islam, bisa
bersama kode Islam ya, mereka bisa mengenal Islam lebih jauh, dan kita coba pelan-pelan mendekati secara ahsan tadi. Dan kita untuk berdakwah, poinnya dari fardiyah ini adalah sabda Rasulullah, basyiru wa tunafiru. Jadi berikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari, kayak gitu. Artinya ketika kita mau dakwah fardiyah kepada teman-teman yang awam, gitu ya, yang belum mengenal Islam lebih jauh, kita berikan kabar gembira mereka dulu. Apa kebaikan dari Allah, apa kenikmatan surga, apa ketika kita hijrah tuh, apa keuntungannya dan segala macamnya, apa fadilah sholat dan segala macamnya, baca Al-Quran. Jangan dulu ketika kita maksiat, masuk neraka, apa dosa-dosa segala macam, jangan dulu. Tapi basyiru, berikan kabar gembira, wala tunafiru, dan jangan kan mereka membuat mereka itu lari dari kita. Dan insya Allah teman sekalian, penting banget dakwah fardiyah ini. Semoga teman bisa ngelaksanain, dan tujuannya satu teman sekalian, kita agar punya teman-teman yang lain yang bisa menolong kita nanti di akhirat. Kalau kita nggak dakwah fardiyah, nggak berdakwah dari sekarang, masa kita cuma ngandelin amalan kita ke surga? Tidak mungkin. Karena kita harus mengajak, punya partner dakwah, punya teman-teman yang satu circle, satu frekuensi dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan, kita sekolah bareng, studi bareng, lulus bareng, baik bareng juga. Dan semoga juga kedepannya kita bisa ke surga bareng-bareng. Insya Allah teman sekalian, dari saya itu aja. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing bareng lagi di materi-materi berikutnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utamakan dakwah, Allah.